Orang tua itu berbaring di lantai, menjulurkan lidahnya dan dengan rakus menjelajah darah yang ada di lantai, seolah-olah itu adalah hal yang paling lezat di dunia. Ia tidak menyadari kalau tiba-tiba muncul seorang laki-laki dan detik berikutnya orang itu mencurinya untuk menemukan cakar berat. Tetapi pria tua itu tidak mau menyerahkan cakar berat iblis. Jadi ia memutuskan untuk melakukan segala cara dan memasukkan pria itu ke dalam mobil, lalu mendorongnya dari tebing seolah terjadi kecelakaan lalu lintas. Tetapi yang tidak diketahui adalah setelah menggunakan cakar berat iblis, selama jantungnya tidak tertusuk, dia tidak akan kehilangan nyawanya karena cedera. Pada upacara peringatan kematian untuk memastikan bahwa pria tua itu benar-benar mati, pria itu mencubit hidungnya dengan tangannya saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Ia begitu khawatir sehingga ia ingin melihat peti mati itu didorong ke dalam insinerator dengan matanya sendiri. Tetapi detik berikutnya ketika para pekerja sedang memperbaiki pipa pemasukan udara insinerator, pria tua itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan dengan cepat kembali ke rumah. Dia disambut oleh cucu perempuannya yang cantik dan pada saat ini pria tua tidak dapat lagi melepaskan cakar berat iblis itu. Ia mengikatkan cakar berat itu erat-erat ke tangannya karena penggunaan cakar berat iblis yang berulang-ulang. Ia bahkan tidak bisa terkena sinar matahari. Untuk mencari cara mengatasi efek samping cakar iblis itu, pria itu diam-diam datang ke rumah orang kaya. Tanpa diduga, cucunya juga mengikutinya secara diam-diam. Akan tetapi orang kaya itu sudah menduga semua ini dan mereka berdua akhirnya mulai berkelahi. Orang kaya itu mendorong pria tua ke lantai dan bersiap menusukkan batang baja sepanjang 1 meter ke jantungnya. Pada saat kritis, sang cucu menjatuhkan orang kaya itu dengan tongkatnya. Lihat darah yang mengalir, pria tua tidak dapat menahan diri untuk tidak membunuh orang kaya itu lalu mengisap darahnya. Akan tetapi saat dia hendak pergi bersama cucunya, dia ditangkap lagi oleh pria itu. Pria tua tahu bahwa dia bukan tandingan orang itu, maka dia segera membiarkan cucunya pergi terlebih dahulu. Kemudian dia melompat turun sambil menggendong pria itu sehingga pria itu meninggal di tempat dan pada saat ini cucunya mengeluarkan cakar berat iblis dan menghidupkan kembali pria tua. Tetapi saat ini emosi pria tua telah berubah drastis. Ia bahkan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya saat melihat darah mengalir dari tangan cucunya. Beruntungnya panggilan kakek dari cucunya langsung menyadarkan hati nurani pria tua. Dia mencabut cakar berat iblis dari tubuhnya lalu menghancurkan cakar berat iblis itu dan akhirnya cakar itu hancur berkeping-keping. Tanpa cakar berat iblis, pria itu dengan cepat menjadi lemah. Antara kehidupan kekal dan kasih sayang keluarga, dia membuat pilihannya sendiri. Apakah kalian tertarik dengan cerita seru ini?